Oke, kita bakal bahas cerita soal seorang pria yang namanya jadi kata kerja loh di kamus kita. Dan idenya itu gila, kuat banget sampai bisa menghipnotis seluruh Eropa. Ini nih, kisah aneh tapi nyata tentang Franz Anton Mesmer. Kalian pernah nggak sih bener-bener terpesona sama sebuah ide? Kayaknya pertanyaan biasa aja ya. Tapi tahu nggak, kata mesmerized atau terpesona, itu asal-usulnya luar biasa banget. Kata itu nggak ujuk-ujuk ada, tapi lahir dari nama orang beneran. Yap, kalian nggak salah dengar. Jauh sebelum kata itu artinya terpukau, ada seorang dokter namanya Franz Anton Mesmer. Tapi jangan bayangin dia kayak dukun atau penyihir ya. Dia ini tokoh sains di zamannya, di era pencerahan. Dan dia yakin banget udah nemuin kunci kesehatan manusia. Jadi siapa sih Franz Anton Mesmer ini sebenarnya? Yuk kita bedah gimana awal karirnya dan kok bisa-bisanya dia nemuin teori yang radikal banget. Awalnya sih dia akademis banget, nulis tesis soal pengaruh planet ke tubuh manusia. Terus dia ketemu sama astronom namanya Romohel. Dari situ dia mulai deh tuh eksperimen pakai magnet. Tapi idenya bener-bener meledak pas di Paris. Kaum elit suka banget tapi sekaligus bikin kontroversi gede-gedean. Nah, disinilah kita masuk ke inti penemuannya. Sebuah konsep yang dia sebut magnetisme hewani. Apaan tuh? Jadi menurut Mesmer ada semacam cairan gaib gitu yang nyambungin semua planet, bintang, dan kita semua makhluk hidup. Dia percaya kalau kita sehat itu artinya aliran cairan ini di tubuh kita lancar jaya. Nah, kalau alirannya mampet, ya sakit. Jadi tugas dia sebagai dokter ya benerin aliran yang mampet itu. Dan yang bikin gila tuh cara Mesmer ngelihat penemuannya ini. Buat dia, ini bukan sekedar cara ngobatin orang. Ini tuh kayak indera keenam. Cara baru buat ngerasain dan ngendalin kekuatan alam. Dia nganggap penemuannya ini setara sama teleskop atau mikroskop, alat buat ngeluasin kemampuan indera kita. Wow. Klaimnya, wah berani banget. Dia ngaku bisa nyembuhin macam-macam penyakit yang bikin dokter lain pusing tujuh keliling. Mulai dari masalah saraf kayak histeria, sampai yang fisik banget kayak lumpuh atau buta. Jelas aja, pengobatannya ini narik banyak banget pasien yang udah putus asa nyari kesembuhan. Sesi pengobatan masalnya itu legendaris dan teatrikal abis. Coba deh bayangin, ruangannya remang-remang, musiknya misterius, terus pasien-pasien kelas atas Paris ngumpul ngelilingin bak kayu gede sambil pegangan batang besi. Tiba-tiba Mesmer masuk, seringnya sih pakai jubah sutra ungu, natap mata pasiennya tajam, terus tangannya gerak-gerak dramatis. Nah, puncaknya itu yang disebut krisis. Pasiennya bisa kejang, nangis, ketawa. Pokoknya ledakan emosi atau fisik gitu yang dipercaya jadi tanda penyumbatan fluidanya udah beres. Saking populernya Mesmer dan metodenya yang aneh itu, akhirnya pihak kerajaan mulai curiga. Raja Prancis pengen tahu jawabannya. Ini beneran sains atau cuma tipu-tipu? Dan ini bukan komite kaleng-kaleng loh. Raja Louis XVI ngumpulin para ilmuwan paling top saat itu buat nyelidikin magnetisme hewani ini secara serius. Taruhannya gede banget. Dan coba lihat siapa aja isinya. Ini kayak The Avengers-nya dunia sains abad ke-18. Ada Benjamin Franklin, duta besar Amerika sekaligus ilmuwan kelas dunia. Ada Antoine Lavoisier, bapaknya kimia modern. Dan ada juga Dr. Guillotin, yang namanya nanti malah jadi nama alat yang ya gitu deh. Pokoknya reputasi mereka semua dipertaruhkan di sini. Nah, ini dia bagian pentingnya. Komisi ini bikin serangkaian eksperimen yang pinter banget, yang sekarang kita kenal sebagai uji coba plasebo terkontrol pertama dalam sejarah. Dan kesimpulan mereka jelas banget. Pasiennya emang ngerasain efeknya, itu nyata. Tapi penyebabnya bukan cairan magnetik Mesmer. Penyebabnya adalah kekuatan pikiran si pasien sendiri, imajinasi, sugesti, keyakinan. Secara nggak sengaja mereka nemuin yang sekarang kita sebut efek placebo. Laporan ini jelas ngancurin reputasi Mesmer dan teorinya. Dia langsung dicap penipu dan harus cabut dari Paris. Tapi anehnya, cerita soal mesmerisme ini nggak berhenti di situ. Malah, ini jadi awal dari sesuatu yang baru. Jadi, walaupun teori utamanya Mesmer itu salah, praktek yang dia mulai ini malah berkembang jadi sesuatu yang nggak pernah dia bayangin. Pecah jadi dua cabang yang beda banget. Ini nih, titik baliknya. Di satu sisi, ada krisis penyembuhannya Mesmer yang heboh dan dramatis itu kan. Tapi, salah satu muridnya, Marquis de Vausegur, tanpa sengaja nemuin sesuatu yang beda total. Pas dia memagnetisasi seorang petani, petaninya bukannya kejang-kejang, malah masuk ke kondisi tenang kayak tidur. Dia sebut ini somnambulisme buatan.
Di kondisi ini, pasiennya bisa ngomong, bahkan bisa mendiagnosis penyakitnya sendiri. Wah, ini revolusioner banget. Nah, penemuan si Puisegur inilah yang jadi cikal bakal hipnosis modern. Puluhan tahun kemudian, ada dokter Skotlandia, James Braid, yang ngasih nama hipnosis, dari kata Yunani yang artinya tidur. Fokusnya pun digeser, jadi murni ke kekuatan sugesti. Sementara itu, ide awal Mesmer soal cairan energi tadi nggak benar-benar mati. Ide itu muncul lagi di abad ke-20 dalam praktek kayak therapeutic touch. Jadi, warisan Mesmer ini pecah jadi dua jalur. Jalur pertama, fokus ke pikiran, yang akhirnya jadi hipnosis klinis modern, yang manfaatin kekuatan sugesti temuannya Puisegur. Jalur kedua tetap megang ide orisinalnya Mesmer soal energi atau fluida. Nah, jalur ini terus hidup di pengobatan alternatif sampai sekarang, dengan konsep medan energi manusia. Oke, yuk kita simpulkan perjalanan luar biasa ini. Dan lihat, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari paradoksnya seorang Franz Anton Mesmer? Ini benar-benar nunjukin ironi sejarah yang keren banget. Si Mesmer, dengan teori fluidanya yang salah total, malah secara nggak sengaja ngebuktiin betapa kuatnya pikiran buat nyembuhin. Terus, Komisi Franklin, yang niatnya ngebantah dia, malah nyiptain cikal bakal uji klinis modern yang kita pakai sampai sekarang. Dan para pengikutnya yang ninggalin krisis heboh itu dan fokus ke kondisi trans yang tenang, malah ngebangun fondasi buat hipnoterapi. Semuanya salah kaprah di awal, tapi ujung-ujungnya semua berkontribusi buat kemajuan ilmu pengetahuan. Aneh kan? Pada akhirnya, cerita Mesmer ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Kalau cuma keyakinan dan imajinasi aja bisa bikin perubahan fisik yang nyata, bisa ngilangin kejang, ngilangin rasa sakit, bahkan bikin orang bisa lihat lagi, terus seberapa besar sih kekuatan pikiran kita yang sebenarnya belum kita gali? Nah, mungkin itulah warisan sejati dari pria yang namanya berhasil memesona dunia.